Wis. Wis tak record. Kok wis ki ya? Wis. Krungu ta suaraku jelas ya? Masuk. Ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Bahtiar Saputra. Di sini saya akan memberikan materi tentang lompat jauh gaya menggantung. Sebelum masuk materi aktivitas lompat jauh, saya akan memberikan tujuan dan manfaat yang diperoleh saat aktivitas lompat jauh. Harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai variasi gerak spesifik awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat, menemukan berbagai variasi gerak spesifik awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat, menyimpulkan cara melakukan berbagai variasi gerak spesifik awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat, mempraktekkan berbagai variasi gerak, menyempurnakan, memodifikasi berbagai variasi gerak spesifik awalan, tumpuan, melayang, dan di udara. Untuk sumber belajarnya, kita menggunakan peralatan laptop dengan dengan Zoom dan menggunakan media internet. Untuk lompat jauh menggantung, di sini saya akan memberikan materi yang pertama pengantar, teknik dasar, hal yang perlu dihindari, dan keempat, hal yang perlu diperhatikan. Next. Terus lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu aktivitas gerak yang dilakukan di dalam lompatan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Ukuran lapangan lompat jauh untuk jarak awal lari sampai balok tumpuan untuk putra 40-50 meter, untuk putri 35-45 meter. Sedangkan untuk balok tumpuannya panjang 1,72 cm dengan tinggi 30 cm dan lebar 10 cm. Bak lompatannya panjang 9 meter, lebar 2,75 meter, dan kedalamannya kurang lebih 1 meter. Terus macam-macam gaya yang umumnya digunakan pada lompat jauh adalah 1. Gaya jangkok, yang kedua gaya berjalan di udara, 3. Gaya menggantung atau melenting. Di materi ini kita akan belajar tentang gaya menggantung atau melenting, yaitu suatu cara melompat pada saat di udara, badan melenting ke belakang seolah-olah seperti yang sedang menggantung. Tujuan lompat jauh yaitu untuk dapat melompat dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Ada 4 tahapan lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga sikap badan di udara, yang keempat mendarat. Gambar untuk awalan. Awalan adalah suatu gerakan yang digunakan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan. Cara melakukan awalan, perhatikan pada gambar. Yang pertama, pertambahan kecepatan sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak. Yang kedua, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir awalan. Terus yang kedua itu tumpuan atau tolakan. Cara melakukan tumpuan atau tolakan. Yang pertama, ayunkan paha kaki ayun secara cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan lurus. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolak ke depan atas. Yang keempat, sudut tolakan 45 derajat. Untuk sikap badan di saat posisi di udara, cara melakukan sikap badan di udara yang pertama, bersamaan dengan melakukan tolakan, kaki diayun ke depan ke arah atas. Yang kedua, pada saat badan melayang di udara, kaki diturunkan dan bersamaan dengan itu, pinggang didorong ke depan. Kepala ditengadahkan sedikit ke atas, dada dibusungkan, dan kedua tangan ke atas ke arah belakang.
Pada saat akan mendarat, kedua kaki yang menggantung diayunkan ke depan. Badan dibungkukkan dan kepala ditundukkan siap untuk mendarat. Yang keempat, mendarat. Cara melakukan pendaratan pada lompat jauh gaya melenting. Kepala harus ditundukkan ke depan. Kedua, lengan diayunkan ke depan. Yang ketiga, badan harus dibungkukkan ke depan. Yang terakhir, saat jatuh dengan menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Terus untuk sikap badan waktu jatuh atau mendarat, yaitu si pelompat harus mengusahakan jatuh atau mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jatuhnya badan atau lengan ke belakang karena akan merugikan. Mendaratlah dengan kedua kaki dan lengan ke depan. Hal-hal yang perlu next ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan lompatan gaya melenting. 1. Pelihara kecepatan sampai saat menolak. Capailah dorongan yang cepat dan dinamis pada balok tumpuan. Rubahlah sedikit posisi lari, bertujuan mencapai posisi lebih tegak. Yang keempat, gunakan gerakan kompensasi lengan yang baik. Yang terakhir, kuasai gerakan yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkan. Hal-hal yang perlu dihindari. Next, hal-hal yang perlu dihindari. Bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. Badan miring jauh ke depan atau ke belakang. Yang terakhir, satu kaki mendahului kaki lain saat pendaratan. Terus untuk yang ingin melihat video atau gerakan lompat jauh gaya melenting, saya sudah memberikan link di room chat. Kalian bisa melihat langsung melalui link tersebut. Dan jika sudah melihat, kalian mempraktekkan. Melihat, memahami, dan mempraktekkan. Lalu untuk video gaya lompat jauh modifikasi peralatan yang seadanya. Untuk pengiriman tugasnya bisa melalui share grup WA. Apakah ada pertanyaan? Atau kalau semisal belum ada pertanyaan, nanti semisal kalau ingin bertanya bisa melalui WA grup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.